Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Rabu 25 Juni 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Anita Nawang, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Dunia pendidikan di Kendal terguncang setelah seorang guru SMK swasta menjadi sorotan publik. Namanya mencuat sebagai koordinator aksi demo yang ramai beredar di media sosial melalui pamflet digital. Seorang guru SMK Harapan Mulia Brangsong Kendal bernama Ali Sadikin diduga menjadi koordinator aksi demo menolak aktivitas galian C di Desa Mayangan, Kecamatan Ngampel. Aksi tersebut rencananya akan digelar pada 26 Juni mendatang di depan gedung DPRD Kendal dengan konvoi sepeda motor dari lokasi Mangangan menuju pusat aksi. Aksi ini menuai kecaman dari berbagai pihak karena Ali berstatus sebagai pendidik aktif. Pihak sekolah mengonfirmasi bahwa Ali masih mengajar di SMK Harapan Mulia. Kepala Sekolah Rika Imaniarti menyatakan selama aksi dilakukan di luar jam sekolah dan tidak membawa nama lembaga, hal itu menjadi tanggung jawab pribadi sebagai warga. Kami tidak pengen ikut campur, cuman karena ini sudah membawa nama SMK, mau tidak mau kami harus klarifikasi tadi bahwa berita yang beredar itu sangat tidak benar, Bapak. SMK Harapan Mulia itu apalagi punya kedekatan khusus dengan KIK. Bahkan kami itu sering melaksanakan rekrutmen KIK itu di sini, Bapak. Jadi dengan koordinator HRD KIK kami sangat dekat sekali, gitu. Jadi apalagi arahnya menghambat itu tidak terpikir. Mungkin ini personal ya. Tadi kami sudah mencoba menghubungi Pak, sebenarnya bagaimana ceritanya. Beliau sudah mulai menjelaskan bahwa beliau itu bukan koordinator. Itu dari pihak Pali, ngerti ya Pak ya. Dan tadi saya sampaikan kepada rekannya ya Pak, rekannya yang mungkin lebih kepada koordinator yang sebenarnya, saya bilang Pak, saya merasa tidak berkenan jika SMK Harapan Mulia dilibatkan. Saya katakan, karena ini dunia pendidikan Pak. Ya. Kami bertanggung jawab dengan katakanlah 1.600 siswa kami dengan orang tua, saya kira kita tanggung jawab yang besar. Namun Kepala Badan Kesbangpol Kendal Alfebian Yulando menyebut keterlibatan guru dalam aksi seperti ini tidak etis. Ia menilai tetap ada tanggung jawab moral sebagai pendidik meskipun dilakukan di luar jam kerja. Enggak, karena kalau menurut saya loh ya, pandang ya, guru itu kan jabatan, ya kan? Dia punya jam kerja, jam 7 sampai setengah 4, ya. Kalau aksi itu dilakukan di jam kerja, di saat Pak Guru itu masih mengajar, itu sangat tidak etis. Tapi kalau dilakukan di luar jam kerja, dia kan sebagai masyarakat, tapi tidak bisa meninggalkan jabatan sebagai guru. Artinya Pak Guru itu sudah siap menerima konsekuensi apapun atas apa yang dilakukan, yang diperjuangkan. Dan di sini Dinas Pendidikan mempunyai hak untuk melihat, ya, mencermati, evaluasi apakah guru itu pemain tunggal atau ada apa? Gitu. Aduh, karena kalau sendirian, masa media sosialnya bagus sekali. Kata-kata termasuk yang nanti digumulkan di rumah seseorang. Ya udah tahu masalahnya. Itu dinamika ya, tidak ada masalah. Ya. Tapi nggak apa-apa juga itu yang seseorang juga Pak. Masa terlibat perlu pembuktian. Meskipun dia mengatasnamakan warga. Oh tidak bisa, dia kan punya surat. Dia koordinator aksi ke Polres, pemberitahuan. Dia nanti harus bertanggung jawab, gitu loh, baik secara jabatan maupun tidak, gitu loh. Ini juga koordinator itu pasti bertanggung jawab. Meski pihak sekolah mengonfirmasi aksi tersebut tidak terkait institusi, status Ali sebagai guru tetap melekat sehingga Pemkab meminta adanya pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.
Jemaah haji asal Kabupaten Grobogan telah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji. Kedatangan mereka berlangsung sejak Minggu 22 Juni hingga Senin 23 Juni 2025. Kepulangan para jemaah pun disambut langsung oleh Bupati Grobogan Setio Hadi bersama jajaran perangkat daerah di pendopo Kabupaten Grobogan. Sebanyak 904 jemaah haji Grobogan telah kembali ke kampung halaman dari total 906 orang yang diberangkatkan ke Tanah Suci. 2 orang belum kembali, 1 diantaranya meninggal dunia di Tanah Suci, sementara 1 lainnya masih dirawat karena sakit dan belum mendapat izin terbang ke Indonesia. Keluarga jemaah tampak memadati area depan pendopo Kabupaten Grobogan sejak pagi, bahkan sebelum rombongan jemaah tiba. Terlihat pula anggota pramuka dan banser yang membantu menurunkan barang-barang bawaan milik para jemaah. Dalam sambutannya, Bupati Grobogan Setio Hadi menyampaikan bahwa dirinya tidak akan memberi sambutan panjang karena memahami kelelahan para jemaah dan kerinduan mereka untuk segera bertemu keluarga. Alhamdulillah, yang pertama tentu kita ke gelombang pertama ke Madinah. Setelah Madinah 9 hari, kemudian kita ke Mekah untuk melaksanakan umrah wajib, kemudian Arbusna, Arafah, Muzdalifah, Mina hajinya, dan terakhir kemarin menjelang kepulangan ada tawaf wada. Jadi kegiatan secara ringkas di Makkah. Ada yang meninggal Pak, ada sakit Pak? Kalau di kota 36 itu jumlahnya 360. Kemudian ada 1 yang hari ini Mbak Harni itu masih dirawat di rumah sakit di Mekah. Yang sakit Pak, ada berapa Pak? Yang sakit ada 1. Yang meninggal ada 1 di kloter 37 dari Gedung Jati. Saat ini gimana Pak dengan kondisi jamaah yang pulang ke Indonesia Pak? Alhamdulillah semuanya sehat, lah, insya Allah sehat semuanya. Apa yang sampaikan ke masyarakat Pak? Ya, jadi saya berharap untuk tahun-tahun ke depan betul-betul mempersiapkan yang pertama tentu masalah fisik kesehatan jamaah, kemudian yang kedua tentu pengetahuan tentang haji, sehingga 2 hal itu, kesehatan jamaah dan pengetahuan tentang haji ini merupakan satu hal yang sangat penting ketika melaksanakan haji. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melimpahkan berkas perkara penegakan hukum perumahan subsidi Punsei di Ungaran Timur kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Dalam pelimpahan berkas perkara tersebut, tersangka yang merupakan Direktur PT Agung Citra Kastara, Billy Murwantioko, juga akan ditahan di Lapas Ambarawa selama proses persidangan berlangsung. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Ismail Fahmi menyatakan pihaknya telah menerima pelimpahan berkas tahap 2 terkait perkara perumahan subsidi Punsei di Ungaran Timur. Tersangka Billy Murwantioko disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan atau pasal 378 KUHP tentang penipuan. Kasus ini difokuskan pada pelanggaran perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999, di mana tersangka diduga memperdagangkan unit perumahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau janji yang disampaikan kepada konsumen. Dan Polres Semarang, Kabupaten Semarang untuk melakukan investigasi atas adanya dugaan tindak pidana pada penyediaan perumahan di perumahan Ungaran Asri Legasi Punsei, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Memperdagangkan barang atau jasa berupa unit perumahan yang tidak sesuai keterangan yang diperjanjikan. Merujuk pada pasal 8 terkait pelaku usaha yang dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Akibat perbuatannya, tersangka Billy menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen perumahan subsidi Punsei di Ungaran Timur hingga mencapai 11,749 miliar rupiah berdasarkan jumlah sertifikasi rumah yang tidak diterima oleh para pembeli. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan.
Bupati Sudewo menggandeng pakar kehutanan dari Universitas Gadjah Mada sebagai langkah serius mengatasi permasalahan banjir dan kekeringan di Kabupaten Pati. Upaya ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam memberikan penanganan kebencanaan. Bupati Sudewo menggandeng pakar kehutanan dari UGM guna menyusun strategi penanggulangan banjir dan kekeringan di Kabupaten Pati. Kehadiran pakar kehutanan UGM Senawi bersama jajaran perhutani di ruang pertemuan Pemkab Pati pada Selasa 24 Juni diharapkan mampu memberikan solusi konkret terhadap bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di bumi Minatani. Tim yang diketuai oleh Senawi akan menyusun konsep strategis berbasis keilmuan kehutanan yang bertujuan meminimalisir serta mengatasi secara menyeluruh persoalan banjir dan kekeringan di Pati. Bupati Sudewo menegaskan bahwa melalui pendekatan kolaboratif, pemerintah daerah menargetkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Berkoordinasi dengan pakar kehutanan dari UGM, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pak Dr. Pak Dr. Senawi, yang akan fokus untuk menangani banjir dan kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati. Jadi Pak Dr. Senawi dengan kehutanan, dengan perhutani, UEMA dan jajaran UGM akan membuat satu konsep untuk menangani banjir dan kekeringan di wilayah Kabupaten Pati. Yang menambahkan langkah ini menjadi upaya pengentasan dari bencana banjir dan kekeringan yang kerap melanda sejumlah wilayah di Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih Jadi yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum, kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Festival Gedong Songo 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata sukses menyedot ribuan wisatawan. Dalam rangkaian acara festival tersebut juga digelar Festival Lampion yang dimeriahkan oleh sejumlah bintang tamu kenamaan Indonesia. Agenda ini pun sukses menarik lebih banyak kunjungan wisatawan ke Bumi Serasi. Festival Gedong Songo menjadi salah satu agenda unggulan pariwisata Kabupaten Semarang selain berbagai festival lainnya yang digelar oleh Pemkab Semarang di sejumlah wilayah destinasi wisata tersebut. Digelar 2 kali dalam 2 tahun berturut-turut, Festival Gedong Songo menyajikan beragam kegiatan mulai dari travel mart, pameran dan bazar UMKM, serta aircraft, Festival Lampion hingga kegiatan relasi Candi Gedong Songo. Tak hanya itu, panggung hiburan juga menghadirkan 2 musisi ternama Indonesia, Fanny Sugi dan Guyon Waton. Event tahunan ini kini telah masuk dalam kurasi kalender event nasional, menempati peringkat ke-11 se-Indonesia versi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemerintah Kabupaten Semarang menargetkan festival ini dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan hingga lebih dari 1 juta orang. Selain menggelar event, Pemkab Semarang juga terus melakukan inovasi layanan wisata, salah satunya melalui sistem pembayaran non-tunai berbasis KRIS untuk tiket masuk destinasi wisata. Sistem ini juga resmi diluncurkan dalam Festival Gedong Songo 2025. Festival Gedong Songo di Kabupaten Semarang ada sekitar 6 kali event setiap tahunnya. Ada Festival Candi Gedong Songo, ada Festival Happening, ada Kabupaten Semarang Expo, dan juga ada kegiatan yang lainnya. Yang pertama tujuannya adalah untuk promosi pariwisata. Kan di Kabupaten Semarang banyak destinasi wisata, ada sekitar 65, dan juga desa wisata ada sekitar 80. Ini harus kita promosikan bersama-sama. Yang kedua juga sekaligus melestarikan seni budaya, apalagi Candi Gedong Songo ini juga sudah cukup terkenal baik di Indonesia maupun di mancanegara. Kemudian juga seni budaya juga harus kita lestarikan bersama-sama, termasuk ada kegiatan dasar UMKM dalam rangka untuk memudahkan ekonomi kerakyatan, dan juga ada tadi bersih-bersih pelataran yang ada di atas, sekaligus ada hasil bumi yang kita kita bawa semuanya. Harapan kita dengan festival ini hasil panen kita juga meningkat, kemudian juga promosi kita juga bagus, PAD kita juga meningkat, dan yang utama lagi untuk guyup rukun bareng-bareng bersama seperti pada kesempatan ini. Termasuk tadi juga ada launching untuk Qris, tempat-tempat wisata di Kota Semarang ada 5 yang dikelola oleh Desa Wisata, Candi Gedong Songo sendiri, kemudian ada Monumen Penegakan Ambarawa, kemudian juga ada Bukit Cinta, kemudian juga ada kolam renang yang ada di Muncul, kemudian juga ada waterpark yang ada di Muncul. Ini nanti bisa membayar cash ataupun melalui Qris. Mana mengenalkan kita Candi Gedong Songo semakin dikenal. Tuh. Dan yang pasti tadi kan ada tradisi relasi candi, jadi wisata budayanya masih dan biar menjadi ikon. Sebenarnya tahun ini kita ikut Festival Gedong Songo itu sudah masuk kurasi kalender event nasional, tetapi dari Kementerian Pariwisata memang ditiadakan di tahun ini, jadi masuk kurasinya masih di angka kemarin ke-11 nasional. Jadi yang mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Dan kenapa dibuat kegiatan yang malam? Salah satunya adalah untuk juga menghidupkan industri pariwisata yang lain. Jadi ini kan banyak yang menginap di sini, otomatis biar hotelnya juga ada tingkat huniannya hotel meningkat, karena dengan kondisi yang sekarang banyak kegiatan yang tidak di hotel, otomatis tingkat hunian rendah. Dengan adanya event-event seperti ini supaya tingkat hunian hotelnya naik. Meningkatnya jumlah pengunjung pada Festival Gedong Songo dan Festival Lampion diharapkan juga mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan industri pendukung lainnya dalam bidang pariwisata di Bumi Serasi.
Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Kabupaten Rembang tengah bersiap menghadapi potensi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran dari para sopir truk odol. Rencana aksi ini mulai mencuat dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. Setelah sejumlah daerah di Jawa Tengah ramai dengan aksi sopir truk terkait odol, kini giliran sopir truk di Rembang yang berencana melakukan aksi serupa. Meski informasi ini sudah beredar luas, hingga kini rencana tersebut masih sebatas wacana. Kapolres Rembang AKBP Danang Bagus Anggoro usai mengikuti upacara tabur bunga Hari Bayangkara ke-79 mengungkapkan bahwa komunikasi terus dilakukan dengan para sopir odol. Menurutnya, sebagian besar sopir sudah memahami risiko aksi demo yang bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga diri mereka sendiri. Bahwa selama ini Polda Jawa Tengah, khususnya Polres Rembang, tidak ada melakukan penindakan terhadap odol. Jadi tidak ada penindakan terhadap odol selama ini, sampai dengan saat ini. Jadi saya pastikan, apalagi kawan-kawan kita ini semua sudah kritis, ya sudah mengerti ya tentang aturan. Mereka tidak akan mengadakan aksi, saya paham betul itu. Sejauh pendekatan kita dengan mereka selama ini, mereka tidak akan mengadakan aksi. Rembang ada wacana mereka memang akan menyampaikan aspirasi ke pemerintah daerah Rembang, baik itu ke Dishub arahnya dan ke kawan-kawan Dewan ya, DPR. Namun demikian itu masih wacana sampai dengan saat ini, dan kalaupun nanti dilakukan pastinya akan berjalan tertib, karena kawan-kawan daripada sopir itu sendiri, saudara sopir itu sendiri kemarin tahu dampak daripada adanya aksi di luar daerah, ya, menimbulkan macet. Nah, kalau sudah macet seperti itu, sopirnya sendiri, kawan-kawan sopir harusnya dapat uang hari itu, harusnya dapat rezeki untuk anak istrinya, tapi karena aksi hari itu nggak dapat rezeki, dapat capek. Yang pertama, yang kedua, mereka paham betul bahwa tindakan-tindakan yang terjadi di luar itu seperti itu merugikan daripada masyarakat yang lain, pengguna jalan yang lain. Ya, khawatirnya menimbulkan macet. Terus pada saat macet itu ada orang yang sedang diangkut di ambulan, butuh pertolongan cepat untuk ke rumah sakit, sampai dengan meninggal dunia umpamanya, atau ibu-ibu yang mau melahirkan, atau bahkan yang sudah jadi jenazah harusnya cepat pulang dimakamkan dan lain-lain. Nah, itu kawan-kawan daripada sopir yang ada di Rembang, sopir truk yang ada di Rembang sangat paham itu. Kapolres juga menegaskan bahwa aspirasi tidak harus disampaikan dengan turun ke jalan. Pihaknya membuka ruang dialog, bahkan menawarkan jalur koordinasi melalui DPRD dan Dinas Perhubungan agar suara para sopir dapat diteruskan ke pemerintah yang lebih tinggi. Lebih lanjut, Kapolres menambahkan bahwa selama ini tidak ada tindakan tilang yang diberikan kepada para sopir odol. Hubungan yang terjaga inilah yang menjadi modal utama dalam membangun komunikasi yang sehat dan saling pengertian. Namun di sisi lain, pernyataan berbeda disampaikan oleh Wahyu Zainur Rosyid, Humas Paguyuban Sopir Truk Rembang, yang mengatakan bahwa rencana aksi demo sopir odol Rembang akan tetap dilakukan pada Kamis pagi 26 Juni dengan kisaran 200 truk yang akan start dari Lasem, kemudian menuju Dinas Perhubungan dan melakukan aksi damai serta menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD Rembang. Sudah kita koordinasi dengan pihak kepolisian, jadi aksi kita itu besok adalah aksi damai dan kita berkolaborasi dengan kepolisian. Dari Rembang kita berkomitmen kita tidak mengganggu hak orang lain, termasuk dengan menutup jalan, anarkis atau yang lainnya. Kita komitmen tidak melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita berdoa bersama, kita harapkan besok itu berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana. Apa yang jadi harapan teman-teman driver ini bisa terkabul gitu. Ada berapa truk perkiraan? Perkiraan 200 rencana itu segitu yang kita lakukan.
Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kota Semarang berupaya mengatasi masalah tumpukan sampah di TPA Jatibarang yang kian menggunung. Saat ini, pemerintah tengah mempercepat realisasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik sebagai solusi jangka panjang. TPA Jatibarang kini berada di bawah pengawasan ketat penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan oleh KLHK. Jika permasalahan ini tak segera ditangani, TPA terancam akan ditutup. Setiap hari, TPA Jatibarang menerima sekitar 850 ton sampah yang menghasilkan gas metana. Sebelumnya, Pemkab Semarang sudah bekerjasama dengan pengembang untuk mengelola gas metana tersebut, namun produksinya belum memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Sementara itu, tumpukan sampah di TPA masih ditangani dengan cara pengurukan menggunakan tanah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan bahwa program pengolahan sampah menjadi energi listrik masih dalam tahap pengusulan kepada pemerintah pusat. Ia berharap program ini dapat segera direalisasikan. Bentar lagi ya, ikut ya wartawan, kita gotong royong nyurungi sampah ke ceruknya itu supaya tidak pendamping. Kita juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk bisa dapat tanah-tanah urukan ini sehingga pendampingnya bisa kita kurangi sebanyak mungkin. Juga minta Karang Taruna untuk ikut gotong royong apapun bentuknya lah, supaya bisa merasakan bagaimana supaya kita punya TPA Jatibarang yang tidak membahayakan. Proses ke PSEL itu saat ini bagaimana, Bu? Proses masih terus jalan. Kita sedang berupaya meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk dapat meneruskan hasil dari kajian yang dibuat oleh BPSM. Dari Kota Semarang, Syahril Muadz, Lingkar TV melaporkan. Ratusan sopir truk di Blora menggelar aksi mogok kerja dan demonstrasi menolak aturan overdimension overloading atau ODOL. Mereka menuntut pemerintah merevisi regulasi tersebut yang dinilai merugikan sopir truk. Aksi penolakan terhadap aturan odol terus berlangsung. Di Blora, ratusan sopir truk melakukan demonstrasi yang awalnya direncanakan di depan kantor DPRD, terpaksa dialihkan ke lapangan Kridosono lantaran membludaknya jumlah massa yang hadir. Dalam aksi ini, para sopir menyampaikan 6 tuntutan, salah satunya mendesak revisi Undang-Undang Odol yang dinilai merugikan mereka. Menurut para pengunjuk rasa, undang-undang tersebut tak hanya memberatkan sopir truk, tapi juga berpotensi menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Aliansi Supir seluruh Kabupaten Blora hari ini menuntut 5 tuntutan, ada 6 papan 1 tuntutan lagi. Bagaimana, kenapa kita menuntut untuk kebijakan pemerintah pusat terkait adanya peraturan perundangan tentang LLAC lalu lintas angkutan jalan. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAC pada pasal 277 dan juga pasal 307, yang mana pada pasal tersebut itu menjelaskan tentang pelanggaran overdimensi dan overloading pada kendaraan khususnya angkutan barang truk. Jadi teman-teman ini di sini menuntut agar pemerintah itu bisa merevisi kembali atau mengkaji kembali tentang kebijakan tersebut karena sangat memberatkan sopir, khususnya para sopir, dan juga dampaknya bagi masyarakat itu sangat, bagaimana itu bisa memicu naiknya bahan-bahan sembako karena harga angkutan barang naik, otomatis barang untuk sembako dan logistik lain tetap naik semua gitu. Dalam demo tersebut dilakukan penandatanganan komitmen kesepakatan bersama antara Kapolres Blora, DPRD, dan para perwakilan sopir. Mereka meminta DPRD Blora untuk mengawal aspirasi ini ke tingkat pusat dan mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika tuntutan mereka tak diindahkan pemerintah. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
itu. Bagus sih Jadi yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Menunggu dirimu, coba hubungiku. Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini lo lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian maksudnya. Oh iya? Iya. Bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, menyatakan bahwa sekitar 70% penyebab stunting di Solo bukan karena gizi atau kesehatan, melainkan faktor lingkungan dan sosial. Setelah melakukan peninjauan dan evaluasi di 5 kecamatan selama 3 bulan terakhir, Pemkot Solo kini memfokuskan intervensi pada 2 faktor tersebut. Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengungkapkan, sekitar 70% penyebab utama stunting di Kota Solo bukan masalah gizi atau kesehatan, melainkan persoalan faktor lingkungan dan sosial. Hal tersebut diungkapkan Astrid usai 3 bulan terakhir pihaknya melakukan peninjauan dan evaluasi lapangan di 5 kecamatan di Kota Solo. Astrid saat ditemui di rumah dinas Wakil Wali Kota Solo pada Senin 23 Juni mengatakan, banyak kasus stunting justru disebabkan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Selain itu, sejumlah kasus stunting di Solo merupakan bayi yang lahir dari remaja di bawah usia 20 tahun. Menurut Astrid, hal ini menjadi tantangan serius yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Astrid menyebut Pemkot Solo mulai berfokus pada intervensi sensitif di luar aspek kesehatan. Beberapa langkah yang diambil yaitu pemetaan wilayah kumuh, perbaikan sanitasi, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi khususnya remaja. Di sisi sosial tadi yang saya sampaikan, banyak kasus stunting sekitar 300-an ya di Solo ini yang dikarenakan kurangnya edukasi ketika mengandung. Karena bahkan ada satu kasus itu remaja sudah melahirkan di usia 14, usia 16 gitu ya. Ini perlu kami antisipasi lagi ke depan supaya tidak berulang dan remaja-remaja bisa memastikan akan menikah di usia siap nikah minimal 19 tahun. Sementara itu, program-program intervensi yang saat ini berjalan untuk mengatasi stunting, diantaranya pemberian makanan tambahan, spa untuk bayi, dan dapur sehat. Saat ini prevalensi stunting di Kota Solo naik sebesar 0,2% dengan jumlah anak terdampak mencapai 1.500 balita.
Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan memfasilitasi sertifikasi halal bagi 150 juru sembelih halal atau juleha dan rumah potong hewan setiap tahun. Hal ini disampaikan Deputi Kepala BI Sulsel Wahyu Purnama saat pelatihan ekonomi dan keuangan syariah bagi wartawan Sulawesi Selatan di Yogyakarta. Salah satu upaya untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah adalah mendorong penerapan produk halal yang diawali dari hulu ke hilir. Misalnya produk olahan daging sapi, maka rumah potong hewan harus memiliki sertifikat halal dan diikuti oleh juru sembelih halal atau juleha yang juga bersertifikat halal. Hal itu dikemukakan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Purnama, di sela Training for Trainer TFT untuk wartawan Sulsel tentang ekonomi dan keuangan yang digelar di Yogyakarta Senin 23 Juni. Wahyu juga menyebut kantor perwakilan BI Sulsel telah memfasilitasi para juleha kompetensi menyembelih hewan sesuai dengan syariat Islam. RPH halal, juleha itu juga harus ada sertifikasinya, satu paket gitu kan. 150 setiap. Nah kemarin menjelang Idul Adha itu kita juga ada 60 itu kita latih. Jangka pendeknya untuk persiapan motong hewan Idul Adha, tapi jangka panjangnya untuk sertifikasi halal juru sembelih halal. Pentingnya sertifikasi halal tersebut mengingat pemerintah pada Oktober 2026 memberlakukan kewajiban sertifikasi halal pada semua produk makanan. Karena itu, sebanyak 24 RPH yang ada di Sulawesi Selatan selaku produsen dari makanan olahan daging sapi juga didorong untuk bersertifikat halal. Adapun hingga saat ini baru terdapat 5 RPH yang memiliki sertifikat halal. Polrestabes Surabaya mengungkap kasus penyaluran ilegal BBM bersubsidi untuk industri. BBM itu didapat dari beberapa SPBN dan ditimbun di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sebanyak 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Polrestabes Surabaya Senin 23 Juni mengungkap penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi setelah mengamankan sebuah truk tangki milik PT Cahaya Pratama Energi (CPE). Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edi Herwiyanto mengungkap truk tangki berkapasitas 5.000 liter itu diamankan saat melintas di Jalan Kenjeran, Surabaya. Dari pemeriksaan, truk tersebut berisi BBM bersubsidi yang dibeli dari sebuah tempat penimbunan di Desa Buluk Agung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura. Tempat penimbunan tersebut dilaporkan memperoleh BBM bersubsidi dari beberapa stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN yang terletak di Kabupaten Bangkalan. Dengan harga jual per liter sebesar Rp8.700, BBM bersubsidi tersebut disalahgunakan untuk kepentingan industri. Anggota dikembangkan, di mana setelah di TKP di Bangkalan, anggota berhasil mengamankan satu lokasi beserta 2 unit kendaraan, yaitu 1 unit pickup Nopol N9815GB warna putih yang saat itu di dalamnya berisi jerigen sebanyak 50 buah. Setelah memeriksa saksi-saksi, polisi telah menetapkan 4 tersangka, yaitu Komisaris PT CPE berinisial RAD, Direktur PT CPE BS, karyawan PT CPE SMJ, serta seorang pengelola tempat penimbunan BBM bersubsidi di Bangkalan berinisial TA. Dirut PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi kredit dari sejumlah bank daerah. Dalam pemeriksaan keempat ini, Iwan mengaku mendapat lebih dari 20 pertanyaan seputar operasional perusahaan sejak dirinya menjabat. Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman atau Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, mengaku dicecar lebih dari 20 pertanyaan oleh penyidik Kejaksaan Agung pada pemeriksaan keempat atas dirinya terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit oleh sejumlah bank dan daerah. Ditemui awak media di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta pada Senin 23 Juni, Iwan mengaku pertanyaan yang disodorkan oleh Kejagung hanya seputar operasional perusahaan.
Hari ini agak lebih panjang, sekitar 24-25 pertanyaan, ya. Terkait gitu. apa Pak mungkin masih spesifiknya? Masih tetap tentang operasional perusahaan aja. Dan ini ya bagaimana memanage perusahaan setelah saya menjadi dirut. Adapun sebelumnya, Iwan Kurniawan juga telah menjalani pemeriksaan pada tanggal 2, 10, dan 18 Juni di Kejaksaan Agung. Kejagung telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi PT Sritex, termasuk Iwan Setiawan Lukminto, selaku mantan Direktur Utama di tahun 2025 hingga 2022. Pemirsa, kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini mau lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum, kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian maksudnya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pembekalan kepada para guru dan kepala sekolah rakyat. Hal itu diungkapkan usai rapat terbatas bersama Presiden di Hambalang, Bogor pada Senin 23 Juni. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin 23 Juni. Rapat terbatas tersebut merupakan momen untuk melaporkan kesiapan penyelenggaraan sekolah rakyat yang akan dimulai pada Juli mendatang. Mensos Gus Ipul mengatakan, tahun ini sekolah rakyat siap dilaksanakan di 100 titik dengan kapasitas lebih dari 9.700 siswa. Kementerian Sosial juga tengah menyiapkan penyelenggaraan sekolah rakyat tahap 2 di 100 titik lainnya dengan memanfaatkan gedung-gedung milik Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan demikian, sekolah rakyat ditargetkan dapat menjangkau 20.000 siswa.
Gus Ipul pun menyebut Presiden Prabowo mendukung penuh penyelenggaraan sekolah rakyat dan siap memberikan pembekalan untuk guru dan kepala sekolah. Nah, ini sekarang semua dalam proses. Nah, pada saatnya nanti kami akan memenuhi kesediaan Presiden untuk memberikan pembekalan kepada para kepala sekolah dan juga kepada para guru. Masa orientasi sekolah rakyat menurut Gus Ipul akan berlangsung selama 2 hingga 3 bulan. Sementara proses belajar mengajar dimulai sesuai kesiapan di lapangan. Adapun jumlah siswa yang ditampung di sekolah rakyat sebanyak 25 siswa per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar setiap sekolah dapat bervariasi sesuai kapasitas sekolah. Petani jamur tiram asal Palembang, John Harry, berencana memperluas produksi setelah mendapat pembinaan dari Koperasi Merah Putih. Ia akan menerapkan sistem plasma untuk memenuhi kebutuhan pasar yang mencapai 800 kg jamur per hari. Setelah sempat vakum pada 2016, John Harry tahun ini kembali memulai usaha budidaya jamur tiram miliknya di Jalan Letjen Harun Sohar, Kelurahan Sukodadi, Kota Palembang. Langkah ini diambil usai melihat peluang pasar jamur tiram yang cukup tinggi di kota ini. Ia menyebut kebutuhan jamur tiram di Palembang mencapai 800 kg per hari. Namun produksi lokal baru mampu memenuhi setengahnya, sedangkan sisanya didatangkan dari Lampung. John Harry sendiri memiliki 2 kumbung jamur tiram dengan total kapasitas 6.000 bedlock atau media tanam. 1 kumbung bisa menghasilkan hingga 15 kg per hari yang didistribusikan ke sejumlah pasar tradisional atau dijual langsung ke masyarakat sekitar. Berlatar belakang pendidikan sarjana teknik, ia kini bergabung menjadi mitra Koperasi Merah Putih. Melalui koperasi ini, ia akan mengembangkan sistem plasma untuk meningkatkan produksi jamur tiram. Ia berencana menambahkan 10 kumbung serta meningkatkan kualitas peralatan produksi dengan total kebutuhan mencapai 350 juta rupiah. Sekarang lagi planning, saya juga udah nyiapin buat menghitung buat kumbung, kapasitas kumbung dan backlog untuk plasma, terus peralatan buat saya produksi. Ya percuma saya banyak memenuhi kebutuhan backlog tapi produksi saya lambat karena saya masih konvensional, peralatannya belum canggih. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sumatera Selatan Amiruddin saat ditemui pada Selasa 23 Juni menyebut Koperasi Merah Putih berperan penting dalam mendukung petani baik dari sisi pemasaran hasil panen maupun penyediaan modal dan alat produksi. Melalui pola kemitraan ini, petani tidak hanya siap memenuhi kebutuhan pasar, tapi juga dapat meningkatkan efisiensi dan skala usaha mereka. Hasil panennya ditampung oleh koperasi. Koperasi diberi pinjaman. Berarti petani mendapatkan harga yang menguntungkan. Harga yang sesuai dengan kehendak dia. Begitu juga petani kalau membutuhkan sarana produksi, pupuk, pestisida, bibit, dia mendapatkan dengan mudah melalui koperasi ini. Makanya koperasi ini berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sumatera Selatan mencatat saat ini ada 2.538 dari 3.258 atau 77,9% Koperasi Merah Putih sudah terbentuk. Pemerintah menargetkan pembentukan Koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan akan selesai 100% pada akhir Juni ini. Seorang pendaki asal Brasil yang hilang sejak Sabtu pagi akhirnya ditemukan tim SAR gabungan. Perempuan 27 tahun itu terdeteksi tersangkut di tebing curam setinggi 500 meter di kawasan Danau Segara Anak, Gunung Rinjani.
Dalam rangka Hari Keluarga Nasional, BKKBN meluncurkan program layanan KB serentak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kepala BKKBN Wihaji turun langsung ke Kabupaten Rotendao, NTT, wilayah terselatan Indonesia, untuk mendukung percepatan penanganan stunting. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji Senin 23 Juni meluncurkan program layanan keluarga berencana KB secara serentak di Kabupaten Terselatan Indonesia, yakni Kabupaten Rote Endau, Nusa Tenggara Timur. Peluncuran dilakukan di Rote Endau karena wilayah tersebut masuk dalam kawasan 3T seperti Sabang hingga Merauke serta Miangas sampai Rote. Dan Rote menurut dia menjadi bagian terpenting dalam upaya pelayanan yang dilakukan oleh Kemenduk Bangga BKKBN dalam hal penanganan stunting. Menteri Wihaji mengajak semua pihak berkolaborasi supaya masalah stunting bisa diatasi. Karena itu, Kemenduk Bangga menggandeng sejumlah mitra mulai dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, serta perusahaan. Dari hasil dialognya dengan warga dan temuan di lapangan, Wihaji menemukan masih banyak keluarga di NTT, khususnya di Rote Endau, yang memiliki anak hingga 5 orang, yang berdampak juga pada gizi anak-anak. Tadi kita bersama-sama dengan Sabang, kemudian Merauke, Miangas, dan Rote. Itu pelayanan-pelayanan yang targetnya dalam 2 minggu ke depan 1 juta sektor atau 1 juta warga Indonesia yang kita layani dalam program KB. Yang kedua, kita punya program namanya Genting, keluarga orang tua asuh cegah stunting. Untuk prevalensi kita di Indonesia rata-rata 19,8. Tapi ada beberapa daerah yang tinggi, mohon maaf, salah satunya Papua dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk di Rote. Menduk Bangga, Kepala BKKBN menambahkan, kedatangannya ke Rote Endau adalah untuk mengimplementasikan program-program pencegahan stunting di daerah setempat. Pihaknya ingin memberikan solusi dengan cara mencegah pernikahan dini, bantuan air bersih, sanitasi, serta asupan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Dalam kesempatan tersebut, selain meluncurkan program layanan KB serentak untuk wilayah 3T, Menteri juga melepas keberangkatan rombongan kirap Bangga Kencana yang dilakukan untuk menyambut Harganas 2025. Pemirsa, demikian Lingkar Pagi kali ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap Senin sampai Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.